warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Abidin SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi binatang haram. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, akhlak mulia, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, ya, harus tetap semangat. Jadi kita mencari ilmu itu harus semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir mendapat kelancaran dan bermanfaat. Oke, siapa Mbak ini dipimpin berdoa. Hadir semuanya ini? Ada yang sakit siapa? Mbak Kila ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dirapikan dulu pakaiannya itu. Sampun? Kalau sampun itu kebersihan, dilihat kanan kirinya. Barangkali ada yang enggak bersih. Ada yang masih ingat enggak materi yang kemarin? Apa? Kita bahas masalah apa kemarin? Binatang halal. Masih ingat apa itu binatang halal? Binatang yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam, umat Islam. Nah, yang kedua yaitu kemarin kita membahas selain pengertian, kita bahas apa? Jenis-jenis binatang halal. Apa saja jenis-jenis binatang halal? Baik yang ada di darat maupun di laut. Yang di darat seperti apa? Sapi, ayam, kambing. Itu adalah jenis-jenis binatang halal. Yang ketiga, kemarin kita membahas masalah apa? Penyembelihan binatang halal. Jadi penyembelihan binatang halal itu diantaranya ada rukunnya apa? Masih ingat rukun-rukun binatang halal apa? Harus ada orang yang menyembelih, hewan yang disembelih. Nah, alatnya disembelih harus tajam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu hikmah dari mengkonsumsi binatang halal. Masih ingat apa saja? Nah, yang pertama yaitu kita akan meningkatkan takwa kita. Yang kedua yaitu tubuh menjadi sehat. Terus apa lagi? Masih ingat? Apa? Mendapatkan perlindungan dan sebagai rasa syukur. Itu adalah materi yang lalu. Kita nanti membahas masalah binatang haram. Sebelum kita memulai pelajaran, di sini saya jelaskan tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama yaitu siswa harus mengerti arti dari binatang haram. Yang kedua yaitu jenis binatang haram. Yang ketiga apa? Membiasakan menghindari mengkonsumsi binatang haram. Yang keempat yaitu akibat dari mengkonsumsi binatang haram. Jadi tolong nanti dipelajari, dipahami dengan baik ya, karena belajar masalah binatang haram, belajar masalah menghindari mengkonsumsi binatang haram ini sangat penting, karena kalau kita tubuh kita kalau kemasukan binatang haram, kemasukan makanan haram, maka akibatnya sangat membahayakan, baik itu jasmani maupun rohani. Jasmani ini awake sampean gampang sakit. Kalau sakit, ibadahnya kurang bisa khusyuk. Nanti
belajarnya nggih kurang rajin, kurang bisa menerima gitu nggih. Itu jadi makanya sampean harus memahami, harus mengerti dan harus sampean tahu nggih. Gitu jadi sampean belajar yang lebih semangat. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah di sana aku berdiri, jadi batu niku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sudah bisa laptopan semuanya nggih? Saged nggih. Terus itu bisa internetan. Nggih, jadi nanti sampean buka, saya kasih link. Nanti sampean buka di YouTube tentang video pembelajaran. Nah, di sana ada ketentuan-ketentuan dari binatang haram. Nanti sampean pelajari nggih. Sampean lihat, sampean pahami, sampean cermati nggih. Sampean pelajari. Sebelum kita memulai pelajaran, saya cek dulu konsentrasinya sampean nggih. Barangkali ada yang masih nggak konsentrasi nggih. Kalau nggak konsentrasi berarti pelajarannya nggak bisa masuk di ngelamun nggih. Jadi gitu nggih. Nah, kalau kita sudah konsentrasi berarti materi pembelajaran bisa kita mulai nggih. Saya cek konsentrasinya. Siang, sore, pagi, malam. Nah, belum konsentrasi ya. Berarti pembelajarannya kita sudah dimulai atau belum? Nah, masih belum nggih. Nggih, saya coba lagi. Pagi, siang, malam. Nah, nggih, sampun konsentrasi nggih. Coba sampean buka YouTube-nya itu, sampean buka video pembelajarannya. Ya, sampai dengarkan, nggih, didengarkan. Dipahami. Sampun nggih? Sampun. Nggih. Nggih, setelah sampean melihat, mencermati, nggih, memahami video yang ada, nggih. Apa pengertian dari binatang haram itu apa? Ada yang tahu? Apa, Mbak? Binatang yang nggih, jadi binatang haram yaitu binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena membahayakan, baik itu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi semua binatang yang haram dimakan itu pasti membahayakan. Itu adalah pengertian dari binatang
haram. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari binatang haram. Jenis-jenisnya paling tidak ada dua, yaitu haram karena zatnya itu memang haram, namanya hewannya itu memang haram, itu yang pertama. Terus yang kedua, binatang itu aslinya halal berubah menjadi haram karena sebab-sebab tertentu, gitu. Nah, sekarang yang pertama kita bahas masalah binatang haram yang memang asli haram, itu. Yang pertama apa? Yang tahu apa, Bang? Bangkai, ada yang tahu bangkai itu apa? Nah, hewan yang sudah mati, matinya tidak disembelih, yang pertama. Jadi semua binatang yang matinya nggak disembelih itu hukumnya haram, itu hukumnya haram, kecuali bangkainya apa? Ada yang tahu? Nah, kecuali bangkai ikan dan belalang, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Ada anjing atau babi. Kenapa kok diharamkan? Ya memang banyak mengandung penyakit, di sana banyak penyakit, di situ. Terus apalagi? Hewan yang bertaring. Contohnya apa hewan yang bertaring? Ada harimau, ada singa, ada serigala, itu adalah binatang haram yang masuk dalam jenis hewan yang bertaring, ya. Terus yang keempat apa? Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi kita nggak boleh membunuh. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Hewan apa yang kita nggak boleh membunuh? Makanya kita nggak boleh makan, haram. Contohnya apa? Masuk kata itu kita disuruh membunuh tangga, enggak ya? Nah, apa yuk? Contohnya apa, Mbak? Semut, good, adalah lebah. Itu jenis binatang yang dilarang untuk dibunuh. Lah sekarang ada binatang yang disuruh membunuh, itu juga harus apa? Kita nggak boleh memakannya. Apa? Ada tikus, ada kalajengking, ada burung raja, ada raja wali. Sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, barangkali ada yang ditanyakan, ada yang belum paham tentang materi yang ada. Ada yang ditanyakan. Apa Mbak Anti? Kenapa babi kok dihukumi haram? Kenapa kok babi dihukumi haram? Lah jawabannya nanti saja, nanti sampai diskusikan, diskusikan sampai cari di internet, di sana ada, tinggal ngetik sampai cari kenapa babi dihukumi haram. Nanti tugas kelompok aja ya. Itu. Terus barangkali ada pertanyaan lagi. Sampai apa Mbak April? Ini ada teman sampai yang tanya, kalau kita dalam keadaan darurat, bolehkah kita memakan binatang yang haram? Dalam keadaan darurat itu mungkin misalkan sampai nggak ada makanan, atau sampai pergi ke hutan dalam keadaan darurat sampai nggak makan, itu maksudnya Mbak ya? Ada yang bisa jawab? Apa Mas? Nggak apa-apa, itu mentah. Kalau tak haram, halal, sama dengan kemarin, sama dengan minuman kemarin, entah itu minuman, entah itu makanan. Nah sekarang binatang, jadi ketika kita itu dalam keadaan darurat, kita nggak apa-apa mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi binatang haram. Itu di dalam Al-Quran itu sudah ada, surat Al-Baqarah ayat 173. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Itu famaniturro Bairu bagin wala adin wala isma alai. Jadi asal maamnya kemarin apa yuk? Masih ingat? Asal makannya nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Habis makan sudah, nggak usah diteruskan. Barangkali nanti ketemu makanan
halal. Oke, gitu nggih. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis dari binatang haram, oke, sekarang bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari mengkonsumsi binatang haram? Apa ayo? Ada yang tahu apa? Apa Mas? Makanan yang akan dikonsumsi. Nah, kita harus selektif. Makanya belajar itu penting supaya apa? Supaya kita tahu binatang-binatang apa saja yang diharamkan. Nah, kalau sudah tahu, okay, lewat belajar gini sudah tahu, nah, kita harus selektif. Oh, ini binatang haram, maka kita nggak boleh mengkonsumsi. Apalagi, ayo, bagaimana caranya? Makanan yang bersumber dari binatang haram. Nah, okay, jadi kita harus waspada makanan, okay, yang bersumber dari binatang haram. Contoh misalkan sampean ke warung makan sate. Nah, tiba sate ini dari sate babi itu kan sama sumbernya, jadi haram, nggak boleh. Sampean mau bakso, nah baksonya dagingnya dari babi, nah itu juga dihukumi haram. Itu nggih, itu caranya. Nah, sekarang bagaimana akibat dari mengkonsumsi binatang haram? Kira-kira setelah kita mengkonsumsi binatang haram, kenapa kok diharamkan? Nah, akibatnya apa? Pasti ada akibatnya. Apa? Ayo. Apa, Mbak? Saat dari tubuh yang orang yang memakannya. Nah, diantaranya yaitu akan merusak organ tubuh bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, nanti dicari. Nanti tugas kelompok akibatnya gimana sampai kita kita mengkonsumsi binatang yang haram itu. Akibatnya apa? Yang pertama yaitu merusak tubuh baik jasmani maupun rohani. Jasmani itu apa? Tubuhnya rusak karena binatang sing haram itu banyak mengandung penyakit. Terus rohaninya juga akan rusak. Setelah kita menghindari mengkonsumsi binatang haram itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Oke, jadi itu hikmah dari kita menghindari mengkonsumsi binatang haram, yaitu kita akan terhindar dari penyakit. Contoh misalkan babi, di dalamnya ada banyak kandungan dari penyakit. Terus apalagi hikmahnya? Kita akan membuat tubuh menjadi sehat, terhindar dari murka Allah. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang ketentuan binatang haram. Nah, sekarang kita tugas kelompok dibagi dua. Tugas kelompok nanti sampean buka di internet, sampean buka permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu dari temannya sampean tadi, kenapa kok babi itu dihukumi haram? Itu sampean cari kenapa, kenapa kok sampai dihukumi haram, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kenapa, ini pertanyaan dari saya, permasalahan dari saya, sampai cari kenapa bangkai itu dihukumi haram. Lah, kenapa kok bangkai dihukumi haram? Ya itu sampai kelompok. Dilihat, cari itu sudah masuk. Mbak, jawabannya Mbak. Kelompok dibagi, ada yang bagian tulis, ada yang mencari. Oke, ayo kerjasama sing api. Ayo Mbak, ini dicari. Sama yang bagian tulis, cari.
sambil mengerjakan ini ada tugas pribadi ya, tugas mandiri. Saya kasih LKPD nanti sampai kerjakan untuk tugas mandiri ya ini. Kapan sekarang waktunya untuk presentasi setelah sampai sampai mencari di internet. Sekarang sampai coba hasilnya dari permasalahan yang ada tadi kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Sampean mana kelompok 1? Sampean Bapak itu yang bagian yang presentasi. Sampean Mbak Najwa, ayo coba dan sekarang. Hasilnya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bahas masalah bangkai. Jadi kenapa kok bangkai itu dihukumi haram? Ayo Mbak, ini kelompok 1. Bangkai. Agar manusia tidak tamak dengan mengharamkannya bangkai bagi manusia. Allah telah menyediakan sebagai makanan bagi makhluk lain seperti burung dan binatang melangsa lain. Ini ambil dari mana Mbak? Internet. Jadi ini yang pertama yaitu diharamkannya bangkai, diantaranya kata kelompok 1 yaitu agar kita tidak tamak, agar kita berbagi gitu Jadi kalau ada hewan mati, kalau nggak kita ambil, akhirnya kan dimakan binatang lain. Jadi kita biar nggak serakah. Itu manfaat dari diharamkannya bangkai. Terus apa lagi Mbak? Binatang yang mati dengan sendirinya pada umumnya mati karena suatu sebab tertentu. Bisa jadi karena penyakit, umumnya sudah tua, atau karena makan tumbuh-tumbuh yang mengandung sehingga keamanan tidak terjamin. Jadi yang kedua penyebab dari bangkai itu haram yaitu karena biasanya kalau binatang mati itu ada sebabnya, bisa jadi dikhawatirkan karena terkena racun atau terkena penyakit. Lah kalau binatang itu terkena racun, terkena penyakit, kalau kita yang makan akhirnya ya kita yang jadi bangkai akhirnya. Itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Kelompok 2 ada tanggapan? Apa Mas? Kelompok 2 apa? Ketika bara yang terhalang tubuh binatang tersebut, maka akan menyebabkan kuman-kuman di tubuh besar. Jadi ketika binatang itu enggak disembelih, maka darahnya masih tetap ada di dalam tubuh. Akhirnya darahnya enggak keluar, dikhawatirkan darah itu tadi terdapat penyakit. Ya itu tadi penjelasan dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Ayo siapa yang maju? Siapa Mbak ini? Jadi kita sekarang bahas masalah kenapa babi itu diharamkan. Apa ada jawabannya apa Mbak? Jawabannya apa? Dapat cacing kita jika masuk ke perut manusia akan menetes hidupnya. Selanjutnya dapat akan melanjutkan perjalanan menuju usus dan masuk ke peradangan udara. Selain itu cacing kita juga dapat menyebabkan bagian lain dalam tubuh seperti otot, mata, otak. Jadi itu babi diharamkan karena di sana terdapat cacing pita. Terdapat cacing pita. Itu ada tanggapan kelompok 2 apa? Tambah menambah. Tadi merupakan hewan yang memiliki kebiasaan makan tak hanya tujuan saja, tidak jarang menggunakan potongannya sendiri di balik bayinya. Hal inilah yang mempengaruhi kandungan nutrisi dalamnya.
Oke, jadi itu tanggapannya. Oke, jadi itu kelompok 2 menjelaskan bahwasanya terkadang babi itu, oke, jadi terkadang makanannya babi itu makanan dari kotorannya sendiri. Lah namanya kotoran itu nggak jelas banyak kuman atau penyakit, makanya diharamkan. Terkadang makan bayinya sendiri dimakan. Itu kalau apa penyebab diharamkannya babi. Oke. Di antaranya yang didapat dari kelompok 1 tadi yaitu terdapat cacing pita. Kalau cacing pita masuk ke dalam babi, nanti di sana ada larva. Larva itu akan masuk ke dalam darah. Oke, selain itu cacing pita tadi menyebar melalui darah, terus akan masuk ke dalam mengganggu otak kita, mengganggu organ tubuh kita. Makanya binatang babi itu dihukumi haram. Jadi itu tadi penjelasan tentang bagaimana kenapa kok binatang babi itu diharamkan dan kenapa bangkai juga diharamkan. Itu tadi. Sekarang RKPD-nya dikumpulkan. Sudah selesai ya. Setelah kita mempelajari mulai dari awal sampai akhir, mari kita mencoba mengulang kembali materi yang ada. Masih ingat atau lupa? Yang pertama yaitu tentang pengertian dari binatang haram. Apa pengertiannya? Apa? Namanya karena karena yaitu binatang yang tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan. Itu tadi pengertian dari binatang haram. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari binatang haram. Ada 2 jenis, yaitu haram karena zatnya dan haram karena sebabnya. Yang zatnya contohnya apa? Anjing, ada babi, ada bangkai, ada hewan yang mati karena apa? Hewan yang diharamkan karena apa? Karena disuruh untuk dibunuh, juga karena dilarang untuk dibunuh. Itu tadi jenis-jenis dari binatang haram. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita agar terbiasa menghindari binatang haram. Yang pertama yaitu kita agar selektif terhadap makanan yang kita makan. Terus apa lagi? Kita harus waspada terhadap apa yang kita konsumsi. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya bagaimana akibat dari mengkonsumsi binatang haram? Apa akibatnya? Merusak organ tubuh, baik itu jasmani maupun rohani. Terus dapat terjangkit penyakit. Itu diantara akibat dari mengkonsumsi binatang haram. Terus Allah akan murka. Yang terakhir yaitu hikmah dari kita menghindar mengkonsumsi binatang haram. Apa yang pertama? Babi itu banyak penyakit. Jika kita tidak mengkonsumsi babi, tidak mengkonsumsi binatang haram, maka kita akan sehat, baik itu jasmani maupun rohani, terhindar dari penyakit. Itu tadi penjelasan dari binatang haram. Sebelum kita kita tutup, belajar yang semangat, sing teman sebisa mungkin kita hindari binatang haram, karena binatang haram itu yang paling penting itu apa? Yaitu rusaknya jasmani kita, rusaknya rohani kita. Kalau kita makan konsumsi binatang haram, maka ibadah kita akan males, belajar sulit, gitu. Allah juga tidak senang, gitu.
Itu makanya kita berusaha sebisa mungkin agar terhindar dari mengkonsumsi binatang haram. Nah, besok kita akan mempelajari tentang jual beli. Jadi apa saja, apa hukumnya jual beli itu apa, terus jual beli yang diharamkan itu apa, macam-macam jual beli itu apa, rukun-rukun jual beli itu apa. Materi selanjutnya kita bahas masalah jual beli. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.